Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang array pada mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelumnya kita pernah membahas sedikit menyinggung pembahasan tentang array di materi tipe data. Ya, kali ini kita akan memperdalam lagi penggunaan array dalam bahasa PHP. Array adalah variabel yang dapat memuat lebih dari satu nilai. Array sendiri itu bisa digambarkan sebagai variabel yang mempunyai ruangan-ruangan yang kita sebut sebagai indeks. Ya, bayangkan sebagai array itu adalah variabel yang punya kotak-kotak seperti ini. Ya, jadi ada beberapa kamar ya, ada beberapa kamar yang ada pada array itu yang akan bisa dimasuki oleh nilai-nilai tertentu. Nah, nanti nilai-nilai itu ada yang kita panggil atau yang kita munculkan gitu, yang kita akses. Lanjut, untuk variabel array mendeklarasikannya itu dengan cara seperti ini ya, yang di bawah ini. Kalau kita mendeklarasikan variabel yang biasanya, itu kan biasanya dengan menuliskan dolar, kemudian mobil 1 Volvo, titik koma, kemudian mobil 2 BMW, titik koma, mobil 3 Toyota, titik koma, seperti itu. Misalnya itu kita mendeklarasikan variabel yang biasanya. Nah, namun pada variabel array kita bisa memperingkas penulisan variabel seperti ini dengan menggunakan array, hanya menuliskan dolar cars sama dengan array dalam kurung, kemudian datanya atau nilainya yaitu Volvo, BMW, Toyota, titik koma, seperti itu. Nah, ini adalah penulisan array dan manfaat kita memahami array ya. Jadi array itu bisa memperingkas penulisan dalam bahasa pemrograman khususnya PHP. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai pada variabel array itu menggunakan indeks ya, seperti yang tadi kita singgung. Indeks itu ya seperti ruangan-ruangan gitu ya, seperti kamar-kamar ya, yang dilabeli atau bisa kita panggil sebagai alamatnya ya. Alamatnya itu dari angka 0 ya hingga seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Sehingga ketika kita memanggil array pada urutan yang pertama ya, pada kamar yang pertama kita panggil dengan indeks 0. Pada contoh tadi ya, variabel cars dengan tipe variabelnya array itu punya Volvo, BMW, Toyota ya. Ini nilai-nilai yang ada dalam variabel array-nya adalah Volvo, BMW, Toyota. Kemudian ketika kita akan memanggil Volvo ya, itu cukup menuliskan variabel cars, kemudian ini kurung siku 0 ya, kemudian titik koma, sudah. Nah, itu cara memanggil atau cara memunculkan nilai pada variabel cars ya dengan array. Nah, untuk memunculkan semua nilai mungkin ini salah satu contohnya ya. Ya, ini dolar cars kemudian indeksnya 0 ya. Cars 0, kemudian sini cars 1, kemudian cars 3, cars 2 gitu ya. Jadi jangan terkecoh karena ini ada 3 ya, 3 kamar ya. Indeksnya itu masing-masing 0, 1, 2 ya, tidak sampai 3 ya. 0, 1, dan 2.
Nah, ini kita ke pertemuan sebelumnya membahas tentang looping ya. Nah, pada array sendiri kita bisa memanfaatkan looping ya, mengkombinasikan antara looping dengan variabel array. Array dikombinasikan dengan looping ya, sehingga semua nilai pada array dapat kita munculkan secara otomatis ya. Nah, seperti ini salah satu contoh penulisannya ya. Jadi penulisannya itu variabel ya, ini variabelnya, kemudian sama dengan array, kemudian nilainya kita tulis ya, kemudian titik koma ya, jangan lupa ini setelah variabel kita akhiri dengan titik koma. Kemudian yang kedua ini variabel, kita buat variabel baru yang namanya rlength ya, atau panjang dari array ya. Ada berapa nilai sih yang ada pada array ya. Nah, ini ada yang namanya fungsi count ya. Count ini nanti akan menghitung jumlah nilai yang ada pada cars ya. Jadi ini hasilnya sebenarnya variabel ini hasilnya itu angka 3 gitu ya, jumlah dari nilai ini 1, 2, 3, nanti rlength itu sama dengan 3. Kemudian kita masukkan metode perulangannya ya, for, kemudian setelah for dalam kurung kita deklarasikan variabel x sama dengan 0 titik koma. Kemudian jika variabel x kurang dari rlength titik koma, maka variabel x itu kita increment ya. Increment maksudnya kita tambahkan nilainya ya. Ini kita increment, kemudian kurung kurawal, kemudian kita munculkan variabel cars, kemudian kurung siku ya, kemudian kurung siku variabel x titik koma. Nah, ini fungsinya variabel x ini tadi dideklarasikan itu untuk secara otomatis itu menuliskan alamat indeksnya ya, alamat indeksnya. Jadi kan di sini tadi kita tahu alamat indeks kan ada di sini 0, 1, 2 gitu ya. 0, 1, 2. Nah, maka di sini dideklarasikan variabel x itu pertamanya 0 ya. Jika x-nya nanti itu kurang dari 3 ya, kurang dari 3 berarti 0, 1, 2 gitu ya. Berarti batasnya itu adalah sampai 3 ya. Kalau sudah 3 berarti perulangan ini sudah tidak berjalan gitu ya, sudah stop gitu. Nah, jadi perulangannya itu hanya pada x sama dengan 2 itu. Jadi 0, 1, 2. Maka yang dimunculkan di sini nanti akan echo variabel cars 0, kemudian variabel cars 1, variabel cars 2 gitu ya. Nah, jadi nanti terbayang nanti yang muncul adalah cuman nilai-nilai yang ada pada variabel array cars ya, Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, ini adalah contoh perulangan dengan menggunakan array. Dan ini yang namanya array satu dimensi ya, karena satu dimensi maksudnya dia punya tipe data yang sama ya, tipe data yang sama. Kemudian seperti yang kita lihat tadi kan, ini kotak-kotaknya ini cuman berjejer ke kanan ya. Lanjut, untuk yang bentuk yang kedua ya, ini mungkin lebih singkat ya, tapi ini tidak otomatis ya, namun bisa mudah dimengerti ya. Jadi ini sama saja ya, seperti tadi ini deklarasikan variabel cars dengan array,
ya. Kemudian untuk perulangannya, di bagian perulangannya ini X sama dengan 0. Kemudian apabila variabel X itu kurang dari 3 ya. Makanya ini saya gantikan di sini angkanya 3 langsung ya. Saya langsung tentukan di sini 3. Kelemahannya di bentuk ini ketika kita mau masukin array-nya itu lebih dari 3 gitu ya. Nanti nilai-nilai yang baru dimasukkan itu tidak akan muncul gitu ya, tidak akan terpanggil di sini ya. Sedangkan di sini misalnya kita tambahkan di sini nanti misalnya ada tambahan nilai yang lain ya, misalnya Honda atau yang lain, nah itu akan muncul di perulangan ini ya, akan dimunculkan pada perulangan ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk latihan. Ya, silakan kalian buat satu bentuk perulangan ya. Kalian boleh nyontek dengan format yang seperti ini misalnya ya, atau yang ini terserah. Bentuk 1 atau bentuk 2 silahkan kalian buat perulangan array satu dimensi agar semua nilai yang ada dalam variabel ya, variabel number ini bisa muncul ya, sehingga nanti outputnya adalah seperti ini ya, dari 1 sampai 10 ya. Silahkan jadi kalian buat codingannya di PHP ya, di sum atau di compiler ya, bisa menggunakan compiler di W3 School ya, ini alamatnya, jadi silahkan kalian akses. Kemudian setelah selesai misalnya sudah berhasil gitu ya, outputnya sudah berhasil ya, pastikan dulu outputnya berhasil gitu ya, jangan langsung puas gitu ya. Kalau sudah berhasil gitu ya scriptnya, kemudian kalian kopikan ke Teams ya sebagai presensi untuk pertemuan ke-10 ya, silakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita mengenal yang namanya associative array ya. Pada PHP ini ada yang namanya associative arrays. Associative array adalah array yang menggunakan kata kunci untuk mengakses nilai ya. Sebenarnya ini kita pernah menyinggung pembahasan ini di pembahasan looping pada pertemuan sebelumnya, itu yang for each ya. Di for each itu pernah kita singgung. Namun kita bahas lagi di sini ya. Ada dua bentuk associative array. Ya, ada dua bentuk associative array. Bentuk yang pertama itu memanjang seperti ini ya. Kita lihat bentuknya variable age dengan array. Kita masukkan nilainya, ini adalah Peter ya, kemudian sama dengan lebih besar dari ya, kemudian kita masukkan 35 ya. Ini untuk maksudnya adalah umur ya, umur dari Peter 35, kemudian koma, umur dari Ben 37, Joe 43 ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, nama-nama di depannya ini sebagai kata kuncinya ya. Untuk nilai aslinya adalah merujuk pada age ya, umurnya ya. Kemudian bentuk yang kedua, cara penulisannya mungkin kalau kita nulis seperti ini orang awam agak bingung gitu ya, sampai ke kanan bacanya agak susah. Nah, untuk bentuk yang kedua ya, kita bisa mendeklarasikannya satu persatu berdasarkan kata kuncinya masing-masing ya. Age ya, Peter 35, age Ben 37, age Joe 43 ya. Nah, ini misalnya kita deklarasikan umur masing-masing dari kata kunci itu satu persatu. Perhatikan juga
penulisannya sini ada petik 1 ya. Kalau untuk kata kuncinya di sini petik 1, untuk nilainya ada petik 2. Nah, ini contohnya variabel age atau umur ya, array Peter 35, Ben 37, Joe 43. Kita munculkan echo Peter is age Peter years old ya. Kita panggil variabel age-nya ini Peter ya. Dengan kata kunci Peter ya. Jadi tidak lagi kita punya indeks 0, 1, 2, nggak pakai angka lagi, jadi kita hanya mencari kata kuncinya aja ya. Jadi ketika kita memanggil kata kuncinya, kemudian yang keluar adalah umurnya ya, sehingga outputnya seperti ini. Peter is 35 years old ya. Peter is 35 ya, 35 years old. Oke. Kemudian dengan menggunakan associative array ini kita bisa mengkombinasikannya juga dengan looping. Nah, itu caranya dengan for each ya, for each. Ya, ini sudah pernah disinggung juga ya. Ya, ini udah tahu lah ya tadi formatnya seperti ini, format penulisannya pada associative array. Kemudian untuk perulangannya itu kita tuliskan for each dalam kurung age s x ya. Jadi kita masukkan variabel umur ini sebagai, kita deklarasikan variabel x ya, kemudian sebagai x value ya. Kemudian masuk sebagai nilainya ini x value, kemudian kita munculkan ya key ya, kuncinya, kunci dari variabel ini ya, kita munculkan kunci dari x ya, kunci dari apa, x pertama, x yang pertama adalah Peter, nanti kunci dari Peter value-nya adalah 35 ya. Ini x-nya ini adalah tadi sebagai kunci ya, pengganti kunci. Jadi dia akan memanggil kunci yang ada pada variabel age, kemudian x value ini akan memanggil nilainya ya. Sehingga setelah semuanya sudah terpanggil gitu, perulangannya berhenti ya. Sehingga nanti yang akan muncul outputnya nanti adalah kunci sama dengan Peter, value sama dengan 35 gitu ya. Kemudian ngulang lagi, Ben sama dengan kunci sama dengan Ben, value sama dengan 37. Kemudian key sama dengan Joe, value sama dengan 43 gitu ya. Perulangannya itu akan dimunculkan semuanya dari nilai-nilai yang ada pada array variable age gitu ya. Kemudian kita akan mengenal lagi yang namanya array multidimensi ya. Kalau tadi adalah array satu dimensi, sedangkan yang ini adalah array multidimensi. Array multidimensi ini berbeda dengan array satu dimensi, yaitu karena array multidimensi variabelnya itu dapat menyimpan lebih dari satu tipe data. Jadi tidak hanya satu jenis tipe data yang ada dalam array multidimensi. Ya, kita bisa masukkan tipe data teks atau string, kemudian number juga bisa kita masukkan, ataupun tipe data
yang lainnya ya. Nah, ini contohnya kita masukkan kita deklarasikan variabel cars dengan array ya, array dalam kurung. Kemudian di sini ada array lagi Volvo 2218. Kemudian di sini lagi array BMW 1513, array Saab 52, array Land Rover 1715 ya. Jadi di sini tipe datanya itu tidak hanya string ya, namun juga ada number atau integer. Nah, ini penjelasannya. Pada array multidimensi ya, kamar-kamarnya itu seperti ini ya, ruang-ruangannya atau indexingnya ya, kita akan mengakses alamat-alamatnya itu seperti ini. Jadi Volvo itu akan ditaruh di indeks 00 ya. Volvo akan berada pada indeks 00 atau ruangan 00. Kemudian di sini ada tipe data integer 22, itu akan masuk ke kamar atau indeks 01. 18 masuk ke sorry, ini salah, 02 ya. Sebentar, saya ubah dulu. Oke. Lanjut ya. Jadi 18 di sini masuk ke indeks atau kamar 02 gitu ya. Kemudian di sini ada BMW 1513 ya, BMW masuk ke indeks 10, 15 masuk ke 11, 13 masuk ke 12. Kemudian Saab masuk ke 20, 5 itu masuk ke indeks 21. Kemudian 2 masuk ke 22. Nah, ini yang kita lihat di sini. Kenapa 00? Jadi di sini adalah 0 itu merepresentasikan kolomnya ya. Jadi kolom ke 0, baris ke 0. Ini kolom ke 0, baris ke 0. Di sini kolom ke 0, baris pertama. Di sini kolom ke 0, baris kedua, gitu ya. Nah, ini kenapa indexingnya seperti ini. Jadi ini merepresentasikan kolom dan baris ya. Sehingga kalau kita akan merujuk misalnya ini ya, Land Rover yang 15 ini, kita akan mengacu pada alamat 32 ya, baris kolom ketiga, baris kedua gitu ya. Ini kolom ketiga ya, ini kolom ketiga, baris kedua. Oke. Nah, sehingga dalam array ini ya, misal pun ada nilai yang sama ya, ini 15, di sini ada 15 juga ya, namun indeksnya berbeda ya, kamarnya berbeda, sehingga ketika kita merujuk suatu indeksnya, salah satunya itu tidak akan bingung gitu ya, komputer tidak akan bingung ini yang 15 ini apa 15 itu tidak terjadi. Jadi kita akan hanya mengakses indeksnya saja. Nah, ini kita akan memunculkan nilai array multidimensi ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin bisa dibayangkan yang tadi saya sebutkan ya. Kita munculkan cars 00 ya. Baris ke 0, dari kolom ke 0, baris ke 0 ya, berarti itu adalah Volvo ya. Jadi kita akan munculkan Volvo in stock ya. Stoknya adalah cars 01 ya. Indeks 01 dimunculkan ya. Indeks 01 adalah 22 ya. Jadi Volvo dalam stoknya adalah tadi 22 ya.
stoknya yang tersedia 22, kemudian yang terjualnya atau sold itu datanya adalah 18 ya. Jadi di sini nanti akan muncul 0 Volvo in stock 22 sold 18 gitu ya. Itu baris pertama itu munculnya seperti itu. Kalau baris yang kedua ini berarti dia akan mengakses kolom ke 1 baris ke 0, stoknya baris kolom ke 1 baris ke 1 ya. Berarti BMW kemudian in stoknya 15, soldnya ya, soldnya akan kolom ke 1 baris kedua ya. Stoknya atau soldnya 13, sorry. Nah, outputnya akan seperti ini ya. Silahkan dilihat, diamati terlebih dahulu. Volvo in stock 22 sold 18, BMW in stock 15 sold 13, Saab in stock 5 sold 2, Land Rover in stock 17 sold 15 ya. Nah, ini amat simak perhatikan juga ini cara penulisannya array ya. Kemudian dalam kurung di sini, kemudian ada array lagi di sini, array sampai dalam kurung lagi titik koma ya. Kemudian array multidimensi itu juga bisa kita kombinasikan dengan looping, itu dengan mendeklarasikan barisnya ya. Kita mendeklarasikan barisnya dan kolomnya ya. Kita bisa mengakses baris dan kolomnya. Kita lihat di sini ya. Ya, ini perulangannya for, kemudian kita deklarasikan row ya, row atau baris 0. Kemudian jika row-nya kurang dari 4 ya, kemudian row di increment ya. Kemudian kita munculkan, nah ini sebenarnya tidak perlu ditulis juga tidak masalah ya. Yang P dan B ini ya, P dan B ini yang penting kalian menuliskan ininya ya, variabelnya. Jadi row number ya, row numbernya adalah nanti pertama ada 0 ya. Row number row numbernya itu akan yang pertama muncul itu 0, kemudian row number 0, row number 1, row number 2, row number 3 ya, sampai 3. Karena ini batasnya adalah 4 ya. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi kolomnya ya. Kolomnya itu sampai 3 ya. Kolomnya ini 3 ya, 1, 2, 3 ya. Ini barisnya, sorry ya, berarti tadi salah ini. Ini barisnya 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Barisnya 4, kolomnya 3. Oke. Kita deklarasikan kolomnya 0 ya. Kemudian kolomnya itu sampai 3. Kemudian kita increment ya. Setelah itu kita munculkan echo, terus kita masukkan sini ini maksudnya list ya. Nanti ini biasanya itu dibahas di bahasa pemrograman HTML ya, bahasa HTML. Ini kita pelajari ya. Ya cuma nanti kalau kalian pergunakan di PHP ya nggak masalah. Ya, ini ditulis boleh ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai
masih bisa pakai BR ya, nanti di sini brick. Oke, nanti outputnya akan seperti ini ya. Row number 0 ya, dia akan menuliskan Volvo 2218 ya. Volvo 2218. Jadi ini perulangannya adalah dia akan memunculkan bagian ini ya, row number ini akan dimunculkan pertama kali, kemudian dia akan memunculkan isi dalam row numbernya ya. Ini perulangan ini ya, perulangan yang ini itu akan memunculkan dari row number 0 ya. Row number 0 dia akan menuliskan ini cars, row-nya 0 ya, row-nya 0, kolomnya 0 ya. Kemudian nanti ini dia akan meneruskan lagi 0, 1, 0, 2 gitu ya. Nah ini perulangannya seperti itu. Di echo-nya ini nanti 0 ya, cars 0, 1, cars 0, cars 00, cars 01, cars 02 ya. Ini perulangannya ini nanti akan menghasilkan output yang seperti ini ya, Volvo 2218. Ya, kemudian setelah yang ini selesai ya, ini sudah nggak ada lagi karena 03 itu kan udah nggak ada data ya, nggak ada yang diakses lagi. 03 berarti perulangan ini sudah selesai, kemudian dia akan kembali ke perulangan yang di atasnya ya. Karena row 0 sudah dieksekusi, maka di increment row number 1 ya. Row number 1, kemudian dia akan mengulangi lagi isi dari row number 1-nya, itu di sini akan memunculkan variable cars 1 ya. 1 0 1 1 1 2 gitu. 1 0 1 1 1 2 ya. Jadi muncul outputnya seperti BMW 15 13 ya, dan seterusnya sampai bawah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-10 mata kuliah pemrograman terstruktur. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar ya. Silakan materi ini bisa diulang-ulang dan dipraktekkan. Kemudian untuk latihan yang tadi disinggung, kalian bisa kerjakan, kemudian kita jadikan sebagai presensi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.